Saya perkenalkan, nama saya Ibu Renggowati, mengajar mapel IPA MTSN 2 Mojokerto. Saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah diterima sebagai siswa-siswi MTSN 2 Mojokerto tahun pelajaran 2021-2022. Pada hari ini atau hari yang pertama kalian melaksanakan matsama, di mana yang tadinya sudah dibuka oleh Bapak Kemenak Kabupaten Mojokerto, dilanjutkan oleh Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mojokerto. Sebelum Bu Renggo menyampaikan materi matsama, saya berpesan dulu kepada kalian semuanya agar menjaga kesehatan di musim atau di masa pandemi. Yang perlu kalian perhatikan ada beberapa hal, diantaranya kalian harus mengkonsumsi menu yang sehat, rajin olahraga, dan istirahat yang teratur. Anak-anak, sekarang kita memasuki materi matsama yang pertama, yaitu kegiatan belajar mengajar atau KBM. Yang ada di dalam KBM itu diantaranya yaitu ada metode pembelajaran, yang kedua ada media pembelajaran, yang ketiga adalah kegiatan rutin atau kegiatan belajar mengajar. Nah, pada saat ini kalian berada pada kondisi yang pandemi, oleh karena itu metode pembelajaran yang disampaikan saat ini adalah metode pembelajaran di masa pandemi. Setelah munculnya wabah COVID-19, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan bahwa seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya metode pembelajaran yang dapat dilaksanakan selama pandemi itu diantaranya pada saat ini saya sampaikan sebanyak 6 metode. Yang pertama adalah metode daring atau daring metode, di mana metode belajar daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau disingkat dengan LMS. Metode daring ini diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Jadi antara pengajar dan siswa tidak ketemu, tetapi proses pembelajaran tetap berlangsung. Metode daring bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah, maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Nah, metode yang kedua ada istilah luring metode atau metode luring. Metode luring merupakan model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau
terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam metode luring ini, siswa akan diajar secara bergiliran atau shift model agar menghindari kerumunan. Contoh misalnya, pada saat masuk pertama itu yang datang ke madrasah adalah siswa nomor absen 1 sampai 16, maka untuk hari berikutnya atau shift yang lainnya nomor absen 17 sampai 32. Jadi diganti seperti itu agar tidak terjadi penumpukan atau kerumunan siswa di madrasah. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian materi agar tidak kesulitan atau berbelit saat disampaikan kepada siswa. Nah, maksudnya begini, kadang-kadang ada beberapa materi penting yang tidak bisa dicerna secara langsung oleh siswa melalui metode daring, maka diperlukan pertemuan-pertemuan di hari-hari tertentu untuk memperjelas konsep atau materi yang tadi tidak bisa disampaikan dengan jelas melalui metode luring. Nah, selain itu, pembelajaran luring cukup baik bagi siswa yang kurang memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk sistem daring. Contohnya, misalkan ada beberapa siswa yang HP-nya ada tetapi kuotanya kurang misalnya, atau konten yang ada di HP itu tidak memenuhi apa yang diinstruksikan oleh Bapak Ibu Guru Mapel, sehingga untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, maka siswa bisa dimasukkan secara shift ke madrasah. Itulah yang dimaksud dengan metode luring. Nah, sekarang kita masuk ke home visit metode atau metode home visit. Metode home visit ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi pengajar mengadakan home visit di rumah, maksudnya di rumah pelajar dalam waktu tertentu atau dapat dalam kelompok tertentu. Nah, biasanya metode ini bisa diterapkan bagi anak-anak pelajar SD atau MI karena pelajar-pelajar SD atau MI itu tempatnya tidak terlalu jauh dari sekolah. Nah, dalam hal ini karena sanawiyah peserta atau siswanya itu sangat berjauhan, maka mungkin bisa dilaksanakan dari beberapa anak itu mendatangi ke rumah guru yang kebetulan dekat, seperti itu. Kemudian metode home visit sangat pas untuk pelajar yang kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang mewadai. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa dapat tersampaikan dengan baik. Karena materi pelajaran dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik. Itu untuk metode yang ketiga. Sekarang kita masuk ke metode yang keempat, yaitu project based learning, di mana project based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Metode project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning dan hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran ini tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi anak-anak, pada metode ini kalian bisa membentuk kelompok kecil untuk membahas suatu materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kalian bisa berkolaborasi, tentunya kalian bisa berkelompok bagi kalian yang rumahnya berdekatan. Tetap jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini bisa kalian lakukan jika memang kondisi memungkinkan dan mendapat instruksi dari Bapak Ibu Guru.
Jika tidak mendapat instruksi dari Bapak Ibu guru, maka kalian tidak perlu berkelompok. Dikhawatirkan nanti ada hal-hal yang kurang baik, apalagi pada kondisi yang seperti ini atau pada kondisi pandemi. Selanjutnya, kita masuk ke metode integrated kurikulum, di mana metode pembelajaran ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan dengan pelajaran yang lain. Dengan menerapkan metode ini, selain siswa atau pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, guru juga mengadakan tim teaching dengan guru mapel yang lainnya. Artinya begini, kadang-kadang atau ada Bapak Ibu guru yang memberikan tugas di mana hasil tugas yang kalian kerjakan tadi dinilai lebih dari satu guru. Misal, guru IPA memberikan tugas kalian membentuk prosedur atau cara kerja, maka bisa juga hasil dari guru mapel IPA tadi yang kalian kerjakan tadi dikoreksi juga oleh guru bahasa Indonesia, yaitu mencakup konsep teks prosedur misalnya. Itu contoh dari metode integrated kurikulum. Nah, integrated kurikulum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi, pelaksanaan integrated kurikulum dinilai sangat aman bagi pelajar. Metode yang keenam atau yang terakhir yaitu blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua metode sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun siswa dan guru melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Contoh misalnya, selain Bapak Ibu guru mengirimkan materi, baik itu melalui PowerPoint misalnya, melalui file PDF misalnya, maka pada saat itu juga kalian bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru, bisa bertanya, komunikasi melalui video conference dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalian punya dua materi, yang satu bisa kalian simpan dalam bentuk PDF atau Word tadi, yang satunya atau sekaligus kalian bisa bertanya jawab atau sekaligus bertatap muka dengan teman maupun Bapak Ibu guru yang pada saat itu melaksanakan pembelajaran. Nah, lanjut anak-anak, kalau tadi sudah masuk ke metode belajar, maka sekarang kita masuk ke sarana belajarnya atau yang kita kenal dengan istilah media pembelajaran. Nah, ada beberapa media yang dapat dipakai pada proses kegiatan belajar mengajar, antara lain sebagai berikut. 1, kalian bisa menggunakan media WhatsApp. Yang kedua, kalian bisa menggunakan Google Classroom. Yang ketiga, bisa melaksanakan Zoom, bisa menggunakan video, bisa rekaman, bisa Google Meet, bisa juga e-learning, dan lain-lain. Nah, saya jelaskan untuk e-learning, ini kalian bisa menggunakan jika kalian sudah melaksanakan prosedur dengan benar. Karena kalian masih kelas 7, maka untuk pelaksanaan pembelajaran melalui metode e-learning, nanti ada waktu khusus untuk sosialisasi atau prosedur bagaimana cara menggunakan e-learning untuk pembelajaran. Nah, lanjut anak-anak. Kalau tadi metode sudah, media sudah, maka sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga, yaitu kegiatan rutin, ya, atau kegiatan rutin yang berada pada proses belajar mengajar. Yang pertama kalian lakukan, setiap hari kalian harus mengawali dengan berdoa, bisa juga dilanjutkan dengan sholat duha, sekaligus kalian mengisi absen secara
online atau yang disediakan oleh Bapak Ibu guru mapel atau absen yang disediakan oleh BK. Kalau memang Bapak Ibu guru nanti memakai e-learning, maka kalian bisa absen juga pada e-learning tersebut. Yang kedua, kalian akan harus, saya ulangi, kalian harus melaksanakan proses belajar atau kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal. Dalam hal ini, kalian maupun Bapak Ibu guru harus mengadakan atau melaksanakan pembelajaran sesuai waktu yang terdapat pada jadwal. Nah, kalian harus selalu merasa bahwa hari ini tidak libur, sehingga selalu siap untuk belajar. Kecuali kalau tanggal merah. Kalau di hari itu tidak tanggal merah atau tidak diinstruksikan dari madrasah bahwa kalian libur, maka kalian harus siap untuk belajar setiap hari. Seperti kalian belajar di madrasah. Pada saat belajar kalian tidak boleh kemana-mana. Jika waktu belajar sudah selesai, kalian juga harus sudah menutup HP atau aplikasi yang lain. Artinya tidak dimanfaatkan atau tidak dipakai untuk hal-hal yang kurang baik. Misalnya kalian main game atau nonton-nonton video yang kurang ada manfaatnya, seperti itu. Jadi jangan sampai kuota kalian habis, tidak hanya dipakai untuk proses belajar, tetapi habisnya lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang di luar proses belajar. Misalnya main game tadi. Kemudian yang berikutnya, pada proses belajar mengajar itu pasti ada istilah penilaian. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu guru memberikan penilaian, baik berupa tugas atau penilaian harian, melalui Google Form atau melalui apapun, maka kalian wajib mengerjakan tugas atau penilaian tersebut, baik penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan. Nah, yang perlu kalian ketahui anak-anak, di dalam proses penilaian itu ada 3 macam, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian karakter. Nah, karakter dilihat dari apa? Ya, dilihat dari info-info yang ada di aplikasi itu. Misalnya Bapak Ibu guru habis nge-share materi, dilihat beberapa menit kok yang membaca materi itu hanya 10, maka 10 anak itu sudah jelas siapa yang melihat. Berarti siswa 10 itulah yang sudah aktif, yang lainnya belum. Itu termasuk karakter kurang bagus karena masuk ke kategori kurang disiplin waktu. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk mengerjakan penilaian tersebut, kalian harus tepat waktu. Mengapa harus tepat waktu? Agar tidak terjadi penumpukan dengan tugas-tugas berikutnya. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa mata pelajaran di MTS itu ada 15 mapel. Nah, apabila tugas 1 mapel itu ketunda, bisa jadi ketumpukan tugas mapel-mapel yang lain, yang pada akhirnya kalian akan bingung mengerjakan mana yang lebih dulu, karena terlalu banyaknya tugas yang menumpuk. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hal-hal yang terdapat dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. 1. Penyampaian materi pembelajaran, itu jelas ya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian. Tadi sudah saya sebutkan terdapat 3 macam penilaian, yaitu yang pertama penilaian pengetahuan bisa berupa tes tulis, lisan, ataupun penugasan. Yang kedua penilaian keterampilan bisa berupa portofolio, bisa proyek, bisa praktek, bisa produk, dan lainnya. Kemudian yang ketiga penilaian sikap itu mencakup 2 hal, yaitu penilaian religi yang ada hubungannya dengan keagamaan, iman, dan ketakwaan, dan penilaian sosial bisa masuk ke gotong royong, solidaritas yang tinggi, dan seterusnya. Untuk penilaian
sikap itu bisa dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Nah, itulah anak-anak yang perlu disampaikan dalam kegiatan rutin, sehingga kalian diharapkan setelah ada materi Matsama KBM ini atau kegiatan rutin belajar mengajar, kalian lebih siap untuk menerima pelajaran. Jika ada salahnya, Purnggo mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.